Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Perhatikan soal pertama yang ditampilkan di layar. Sebuah katrol pejal homogen digantung pada sumbunya seperti pada gambar. Pada tepi katrol itu dililitkan tali, kemudian ujung tali itu ditarik dengan gaya F vertikal ke bawah. Jika massa katrol M dan jari-jari katrol adalah R, ya, tentukan percepatan tali. Kemudian jika nanti diberi F-nya sebesar 10 Newton dan massa katrolnya 5 kg, jari-jari katrol 20 cm, berapa besar dari percepatan tali tersebut? Ya, kita selesaikan. Kita punya sebuah katrol di sini, ya, yang digantungkan di langit-langit. Katrol ini dihubungkan sumbunya itu di pusat massanya, ya. Ini katrol itu berupa silinder di sini, ya, silinder yang pejal, homogen yang pejal. Di tepi ini, ya, ini di katrol ini dililitkan, ya, dililitkan tali, kemudian di tepinya nanti ditarik dengan tali ini ditarik dengan gaya F, ya, vertikal ke bawah. Apa yang terjadi dengan katrol ini? Katrol ini tentunya akan berputar seperti ini, ya, berotasi seperti ini, sehingga nanti akan muncul percepatan sudutnya yang ke arah sini, ya, keluar dari papan tulis karena berotasinya perlawanan jarum jam. Maka kita pakai kaidah tangan kanan, maka arah dari percepatan sudutnya nanti normal dari bidang papan tulis ini keluar. Nah, siapa yang membuat ini bisa berotasi? Tentunya adalah gaya F ini yang memiliki lengan dari poros silinder ini atau katrol ini tegak lurus ke sini. Jadi kalau kita ukur dari sini kemari itu adalah jari-jari dari katrol. Ini menjadi lengan gaya dari gaya F ini. Nah, gaya F ini yang memiliki lengan gaya R akan menghasilkan torsi. Nah, torsi, ya, kita gunakan hukum 2 Newton pada gerak rotasi itu, sigma torsi itu sama dengan I kali alfa. Nah, alfa ini adalah percepatan sudut tadi yang arahnya adalah kemari, ya, yang arahnya kemari. Nah, sekarang torsi yang bekerja pada katrol ini itu adalah yang disebabkan oleh gaya F ini yang memiliki lengan R. Jadi gaya kali lengannya, ya, itu adalah R kali F, ya kan? R lengan gaya dari F tersebut. R adalah lengan gaya dari F. Sama dengan I itu momen inersia dari katrol ini. Jadi momen inersia itu, ya, untuk benda pejal itu seperti ini. I sama dengan suatu konstanta kalikan dengan mr kuadrat. Kalau nantinya ini adalah kita anggap suatu silinder, maka konstantanya itu bernilai setengah. Jadi setengah mr kuadrat. Itu adalah momen inersianya. Jadi secara umum dia punya bentuk seperti ini. Nah, khusus untuk silinder yang sumbu putarnya di pusat massa, dia punya konstantanya setengah, ya, konstanta dari momen inersianya setengah, kemudian dikalikan dengan mr kuadrat. Nah, sekarang saya akan ambil yang umum ini, ya. Jadi momen inersia itu bisa kita tulis, atau nanti saja kita tulis saja dulu I, ya. Kemudian alfa itu adalah, ya, alfa adalah percepatan sudut yang hubungannya dengan percepatan linier itu A dibagi dengan R, ya. Ini sudah pernah saya singgung atau saya beri persamaan ini di video sebelum-sebelumnya, yaitu A percepatan linier itu R kali alfa, ya. Jadi kalau kita mau alfanya, alfa berarti A per R. Nah, jika sekarang yang ini saya susi ke sini, ya, saya ganti kemari, substitusi, ya, maka saya bisa menulis A per R. Untuk apa saya rubah seperti ini? Karena target kita tadi mencari percepatan. Jadi percepatan itu ada di dalam sini, ya, ada dalam alfa ini. Maka saya rubah seperti ini.
Nah, sekarang kalau kita mau cari A-nya, berarti ini kita kalikan kemari, jadinya R kuadrat F sama dengan I kali A. Jadi kalau A-nya adalah R kuadrat F dibagi dengan I. Nah, ini sudah selesai dapat A, tetapi besaran-besaran yang diberikan di soal itu kita tidak dalam bentuk momen inersianya, ya, bukan dalam I-nya begini, tapi diberi dalam bentuk massa. Artinya I ini harus diganti dalam bentuk yang seperti ini, ya. Jadi kalau nanti ada soal yang memberi nilai momen inersianya dan gayanya juga jari-jarinya, kita bisa pakai ini, ya. Nah, jadi kita bisa olah lagi persamaan ini menjadi, ya, R kuadrat kali F saya bagi dengan I. I tadi kita ganti dengan K M massa katrol, ya, R kuadrat. Kita bisa cancel R kuadratnya yang atas dengan yang bawah, sehingga tinggal apa? A-nya adalah, ya, A adalah F bagi K konstanta dari momen inersia kalikan dengan massa katrol. Inilah percepatannya, ya. Nah, jika tadi diberi nilai F-nya 10 Newton, ya, kemudian massa katrolnya 5 kg. Nah, jadi kalau ini kita anggap silinder, berupa silinder pejal, maka ini setengah konstantanya. Jadi K-nya diambil setengah, diganti jadi setengah di sini. Jadi kalau kita masukkan nilai 10 bagi dengan setengah kali 5. Setengah ini bisa naik ke atas, bisa dibuat menjadi 2 kali 10, ya. Saya buat begini, 2 kali 10 bagi 5. 20 bagi 5 adalah 4 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan dari tali ini ke bawah. Nah, apakah benar percepatan tali ini ke bawah? Nah, secara vektor kita bisa melihat begini. Tadi alfanya, ya, alfanya kemari, kemudian posisi dari gaya itu berada di sini, ya, sebelah sana. Berarti vektor posisi yang di sana, percepatan sudutnya kemari. Maka untuk mendapatkan A secara vektor itu adalah alfa cross dengan R dengan vektor posisi. Jadi taruh tangan kita di alfa begini, R-nya ada di sini, berarti gini. Maka jempol saya ke bawah. Inilah arah dari percepatannya, ya. Arah dari percepatan dari tali ini ke bawah. Ini nilainya. Nah, jadi soal nomor 1 sudah kita selesaikan. Kita akan lanjut dengan soal nomor 2. Oke. Perhatikan soal yang ditampilkan di layar. Jadi ada sebuah katrol, pejal, dan homogen, ya, digantung pada sumbunya. Pada tepi katrol itu dililitkan tali. Kemudian ujung tali itu digantungi beban bermassa M kapital, ya. Jika massa katrol M kapital, tentukanlah percepatan beban dan tegangan tali. Kemudian nanti jika M-nya 1 kg, massa beban 1 kg, dan massa katrol 4 kg, maka besar percepatan beban dan tegangan tali berapa? Kita selesaikan. Nah, jadi ini soal ini mirip dengan soal nomor 1 tadi, ya. Ini ada katrol, pejal homogen yang digantungi, ya, di langit-langit dan dihubungkan pada porosnya untuk berputarnya. Kemudian dililitkan tali, kemudian tali ini ada di sini. Di ujung tali ini digantungi beban, ya. Ada beban yang bermassa M kapital, gitu, ya. Nah, beban ini tentunya memiliki berat nantinya adalah M kali G. Sehingga memunculkan tegangan tali di sini. Jadi ada tegangan tali ke atas, ya, yang menahan beban, ya. Kemudian karena tali ini tegang, tentunya sisi sebelah sini juga tertarik, ya. Nah, jadi tegangan tali ini, ya, itu sebesar T. Yang ini untuk beban, yang ini untuk tinjauan katrol nantinya, ya. Nah, jadi ketika kita perhatikan di sini, jika kita perhatikan di sini, si beban ini itu akan bertranslasi, akan turun ke bawah dengan percepatan A. Nah, kenapa ini ke bawah? Tadi di video pertama sudah saya tunjukkan, karena ini berotasi sehingga memiliki percepatan sudut kemari, dan posisi F-nya ada di sini atau tegangan talinya ada di sini, T-nya
alfanya di-crosskan ke R-nya ke sini, maka jempolnya ke bawah. Maka ini A-nya ke bawah ya. Nah, ini bertranslasi sehingga kita akan menggunakan pada beban ini nanti hukum 2 Newton sigma F sama dengan M kali A. Sementara pada katrol itu bertranslasi, nanti dia berrotasi ya. Mutar begini ya. Sehingga tadi muncul percepatan sudut yang arah kemari ya. Sehingga apa? Torsinya juga ke arah kemari yang bernilai positif. Nah, kita akan tinjau beban dulu, nanti baru kita tinjau katrol. Atau sebaliknya juga bisa, kita tinjau katrol dulu baru beban. Tidak ada masalah. Nah, saya akan tinjau beban dulu. Jadi beban yang bermasa M itu bertranslasi. Nah, karena dia bertranslasi, kita pakai sigma F pada beban itu sama dengan massa beban kali percepatan translasinya, M kali A ya, M kali A. Nah, jumlah gaya yang bekerja pada beban M ini itu kita lihat itu ada 2. Nah, jadi kita lihat beban ini ada gaya MG yang ke bawah, ada T yang ke atas. Di mana yang searah dengan A itu MG, maka kita ambil dia positif ya. Dan T berlawanan, kita ambil dia negatif. Sehingga sigma F di sini kita tulis Mg beratnya dikurangin T. Ya, tegangan tali sama dengan M kali A. Nah, dari sini kita melihat ada T yang belum kita tahu, ada A juga yang tidak kita ketahui. Sehingga persamaan ini tidak bisa kita selesaikan. Nah, kita simpan dulu ya. Kita akan tinjau untuk katrol. Jadi sekarang kita tinjau katrol, di mana katrol itu yang bermasa M kapital, ya, itu berotasi, ya, berotasi. Kalau dia berotasi, maka yang kita pakai adalah sigma torsi, ya, sama dengan momen inersia I, ya, kali dengan percepatan sudut alfa. Di video tadi sudah saya tunjukkan alfa itu hubungan dengan dengan percepatan linier. Itu alfa adalah A per R. Nah, kenapa kita mau rubah kemari? Karena target kita adalah A ya. Nah, jadi nanti ini alfanya diganti. Kemudian kita lihat dulu sigma torsinya ada berapa. Yang menghasilkan torsi pada katrol ini tentunya adalah tegangan tali ini T yang ke bawah ini ya. Dengan lengan gayanya adalah jari-jarinya yang tegak lurus ini. Nah, jadi gaya kali lengan gaya, T kali R. Atau saya tulis R kali T ya. R kali T, karena cuma satu gaya dan dia positif, ya, torsinya kemari dan juga searah dengan alfa, maka di sini positif, ini positif, sama dengan I kali alfa. I kali A per R. A per R. Sehingga dari sini saya bisa tulis T ya. Maka I per R kali R, R kuadrat kali A. Ini T kita belum tahu, A juga belum tahu. Saya langsung merubah T menjadi berapa A, supaya apa? Supaya yang ini nanti bisa saya susi ke sini. Ya. Jika ini saya beri nama persamaan 1, ini persamaan 2, maka yang kita lakukan adalah susi 1 ke 2. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Nah, 2 masukkan ke 1. Oke, kita peroleh apa? Kita peroleh M kali G kurang T. T-nya adalah ini. I per R kuadrat kali A sama dengan M kali A. Nah, target kita tadi adalah A, maka kumpulkan yang A ke satu ruas. Maka sisa sebelah sini adalah MG sama dengan di sini ada pengali A, ini ada pengali A, maka A-nya saya faktorin. A kali M berarti MA. Kemudian ini tadi negatif dibawa ke sana jadi positif, I per R kuadrat. Nah, jadi kita melihat di sini A-nya bisa kita tulis menjadi ya, A sama dengan MG berat dari beban dibagi dengan massa dari beban ditambah dengan inersia dari momen inersia dari katrol dibagi dengan jari-jari katrol.
Nah, ini percepatan dari si beban tadi. Nah, karena besaran I tidak diberitahu di soal dan I-nya yang diberi adalah massa, maka harus kita robah I menjadi massa. Jadi kalau kita robah bentuknya menjadi begini. Jadi kalau kita peroleh tadi A adalah berat beban dibagi massa tambah I per dengan jari-jari kuadrat ya dari katrol, dan kita ingat I itu adalah suatu konstanta kali massa katrol dikali R kuadrat. Jadi konstanta ini bergantung dari jenis benda pejalnya. Kalau nanti itu silinder, maka ini K-nya setengah. Jadi kalau katrol itu silinder, jadi nanti ini diganti setengah. Jadi secara umum saya tulis K ya. Nah, kalau nanti silinder apa tadi? Setengah ya. Nah, jika I-nya saya ganti dengan KMR kuadrat kemari, ya, maka saya bisa tulis A-nya itu berupa MG M kapitil tambah I adalah KMR kuadrat dibagi R kuadrat. Berarti R kuadrat ini dengan yang ini tercancel. Sisanya apa? Sisanya adalah K kali M katrol. Jadi kalau kita lihat di sini berat dari beban, ya, kalau mau tahu percepatan, dibagi dengan massa beban ditambah dengan massa katrol yang dikalikan dengan konstanta inersia dari katrol tadi. Jadi kalau dia silinder pejal, ya, silinder pejal, katrolnya silinder pejal, ya, itu K-nya adalah setengah, kan setengah MR kuadrat yang pusatnya di pusat massa, yang porosnya di pusat massa ya. Jadi kalau ini kita ganti kemari untuk cari nilainya, maka A-nya adalah berat beban tadi, massa beban tadi berapa? 1 kg, berarti 1 kali 10 bagi 1 ya, 1 tambah setengah kali dari massa katrol ya, setengah kali 4 ya, setengah kali 4. Ini 2 tambah 1 3, berarti percepatannya 10 per 3 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan yang kita hitung nilainya, tapi rumusannya ya begini tadi. Nah ya, rumusannya begini, atau kita bisa juga pakai yang ini. Nah, yang ini ketika I-nya kita ganti begini bentuknya ya. Nah, oke. Satu lagi tadi ditanya tegangan tali. Tegangan talinya itu kan tadi rumusannya ini, yang 2 ini. Jika kita sudah tahu A-nya adalah yang itu, maka tinggal kita susi-susikan lagi ya tegangan talinya ya. Ini tegangan tali ini kalau kita sederhanain jadi apa nih? T sama dengan I tadi kan K M R kuadrat ya kan? Per dengan R kuadrat ini kalikan dengan A. Srep, srep. Tinggal KMA. Oh, berarti tegangan talinya adalah KMA. Nah, karena tegangan tali adalah T sama dengan K kali massa katrol kali A, maka kita ganti lagi K kali MA. M yang ini, A yang ini. Nah, berarti kali M kapitil per ya, M kapitil tambah K kali M kapital. Ini di sini tanda sama dengannya. G-nya saya bawa kemari, G yang ini saya tulis di sini. Jadi K konstanta dari momen inersia kali massa katrol kali massa beban bagi massa katrol tambah massa beban massa beban tambah massa katrol yang dikalikan dengan konstanta momen inersia. Nilai ini semua kalikan dengan percepatan gravitasi. Itulah tegangan talinya ya. Itulah tegangan tali. Ganti nilainya tadi setengah dengan 4, 2 kali 1 berarti di atas 2. 2 dibanding di sini 3 ya kan? 2 per 3, 2 kali 10, 20 per 3. Berarti dia punya nilai 20 per 3 Newton ya. Itu tegangan talinya. Ini hitungan nilainya, tetapi rumusannya boleh dipakai yang seperti ini. Jadi kalau mau langsung hitung tegangan talinya berapa, berarti K kali M katrol, M beban bagi massa benda, massa beban tambah massa katrol yang dikalikan dengan konstanta inersianya, kalikan dengan G.
itulah tegangan tali. Oke, nomor 2 sudah kita selesaikan, kita akan lanjut dengan soal nomor 3. Perhatikan soal yang ditampilkan di layar. Jadi katrol pejal dengan massa M kapital berputar melepaskan diri dari lilitan tali. Jika percepatan gravitasi adalah G, maka tentukanlah percepatan katrol dan tegangan tali. Hitung juga nanti besar percepatan katrol itu dan tegangan tali jika diberi nilai diketahui massa dari katrol 500 gram atau setengah kilogram dan percepatan gravitasi 10 meter per sekund kuadrat. Kita selesaikan. Jadi di sini kasusnya sekarang katrolnya itu dililitkan tali di sini, kemudian tali yang ini ditambatkan di langit-langit gitu ya. Nah, tentunya katrol ini dia memiliki berat di pusat masanya ke bawah, yaitu M kapital kalikan dengan G. Ini beratnya. Dan tali ini yang dililitkan di sini memiliki tegangan tali T, ya. Sehingga apa yang terjadi pada katrol ini? Katrol ini berotasi pada poros ini dan juga bertranslasi turun ke bawah, ya. Jadi ditanya adalah percepatan ini berapa? Nah, jadi ketika kita mencari percepatan ini, tentunya ini akan diperoleh dari yang gerak translasinya. Jadi translasi katrol, ya, translasi katrol itu kita bisa tuliskan rumusnya sigma F, ya, sama dengan massa katrol kalikan dengan A. Sigma F yang bekerja pada katrol itu tentunya dalam arah Y, ya. Nah, dalam arah vertikal, dalam arah Y. Nah, ini A-nya dalam arah Y. Kalau kita lihat di sini, beratnya itu searah dengan A, ini positif, dan T berlawanan dengan A, kita ambil sebagai negatif. Maka M kali G kurang T sama dengan massa katrol kalikan dengan percepatannya. Nah, di sini A-nya belum tahu, T-nya belum tahu. Kita tidak bisa apa-apain rumus ini, persamaan ini, ya. Nah, jadi kita harus cari dari rotasi katrol, ya. Jadi katrol juga berotasi, ya. Rotasi berarti kita pakai sigma torsi sama dengan I kali alfa, ya. Nah, torsi yang bekerja pada katrol ini dengan poros di pusat masanya tentunya ini gaya tegangan tali, sementara gaya beratnya itu tepat di poros, berarti dia tidak akan menghasilkan rotasi. Yang menghasilkan rotasi adalah tegangan tali yang punya jarak dari poros itu R. Sehingga torsinya adalah T kali R atau R kali T sama dengan I momen inersia katrol kali alfa. Alfa itu A per R. Sama seperti tadi kita akan peroleh T-nya sama dengan, ya, R kali kemari, ya, R kuadrat, sehingga kita bisa tulis I per R kuadrat kali A. Persamaan T ini kita susi kemari, ya, kita susi kemari sehingga kita peroleh apa? Kita peroleh, nah, bawa lagi kemari, ya, M kali G, massa katrol kali G, ya, berat katrol, kurang T-nya ambil dari sini, berarti I per R kuadrat kali A sama dengan M massa katrol kalikan dengan A. Ingat, I ini kita bisa tuliskan I itu dengan K M R kuadrat. K ini konstanta momen inersia. Jadi kalau katrolnya adalah silinder pejal, berarti dia setengah, ya. Kita gantikan kemari sekarang I-nya, maka kita bisa tulis M kali G kurang I adalah K M R kuadrat per dengan R kuadrat kalikan dengan A sama dengan M kali A. Kalau kita perhatikan di sini, di suku ini ada M, ada M, ada M. Kita cancel saja. Kemudian yang R kuadrat ini kita bisa cancel, sehingga kita peroleh G kurang K kali A, ya. KA, ya, sama dengan A, ya, sama dengan A. Nah, sama dengan A. Target kita adalah A, maka kumpulkan A, maka A kali 1 adalah A. K ini dibawa ke sana, KA dibawa ke sana,
jadi negatif jadi positif, jadi plus Ka, maka di sini A-nya saya faktorin keluar, maka K-nya di dalam. Seperti ini. Ini sama dengan G. Atau kita bisa tuliskan sekarang berarti A-nya gimana? Dari sini saya bawa kemari. A sama dengan G bagi dengan 1 tambah K. Atau boleh juga tulisnya begini. A sama dengan 1/4 dari 1 plus K kalikan dengan G. Nah, jadi kalau kita isi nilainya sekarang, K-nya adalah setengah, maka ini 1/2 ya. 3/2. Maka kalau 1 bagi 3/2 jadi 2/3. 2/3 kali 10 maka 20/3. Itulah percepatannya. Percepatan dari katrol ini bertranslasi. Nah, tegangan tali gimana? Tegangan tali ketika A-nya kita peroleh di sini, kita susi kemari. Nah, kita susi kemari. Jadi tegangan tali ini tadi kita bisa sederhanain, kalau ini jadinya kmr kuadrat, maka T-nya jadi apa? I kmr kuadrat, R kuadrat ini cancel dengan ini, maka tinggal KMA. Kan tadi juga udah, ya. Nah, KM kali dengan itu. Maka kita peroleh tegangan talinya adalah K kali M. Nah, berarti di atas ini K kali M, ya kan? Per dengan 1 plus K, ya kan? K kali M kali 1 per K kali 1 kali 1 per 1 plus K, ini kalikan dengan G. Nah, masukkan lagi nilai-nilainya, maka kita bisa peroleh ya. Nah, silakan disusi-susi sendiri ya. Oke, jadi tegangan tali ini rumusannya, untuk percepatannya seperti ini ya. Nah, kita sudah selesaikan soal nomor 3, sekarang kita akan lanjutkan dengan soal nomor 4. Perhatikan soal yang ditampilkan di layar. Di sini ada 2 buah beban masing-masing bermassa M1 dan M2 dihubungkan dengan katrol pejal bermassa M kapital. Tentukanlah percepatan benda, berarti percepatan M1 dan M2, dan tegangan tali pada kedua benda. Hitung besar percepatannya berapa dan tegangan tali pada setiap beban itu berapa jika M1-nya 7 kg, nanti M2-nya 2 kg, dan katrol bermassa 2 kg. G diambil 10. Ya, kita selesaikan. Nah, sekarang kita punya katrol begini, ya, katrol pejal yang digantungkan di langit-langit juga. Dihubungkan 2 beban melalui katrol itu, ya. Nah, ada 2 beban sekarang. Ini M1, di sebelah sini M2. Tentunya M1 ini akan memiliki berat ke bawah, M1G, M2 ini memiliki dia ke bawah, beratnya M2G. Nah, kita asumsikan dengan asumsi, ya, asumsi kita, ya, M1 itu lebih besar dari M2, maka nanti ini akan berotasi seperti ini, katrol yang ini, ya, akan berotasi seperti ini. Atau kita bisa katakan benda M1 akan turun ke bawah dengan percepatan A1 sebesar A, dan balok M2 akan naik ke atas dengan percepatan A2 sebesar A. Kenapa A1 dan A2 sama? Karena talinya tidak bertambah panjang atau memendek. Jadi ketika ini naik 1 meter, ini turun 1 meter. Nah, itu dia. Maka percepatan benda 1 dengan benda 2 sama. Sementara tegangan talinya sebelah sini kita sebut tegangan tali 1, sebelah sini saya sebut tegangan tali 2. Tegangan tali ini mesti berbeda supaya katrol ini bisa berotasi. Karena nanti tegangan tali ini, T1 yang ini, T2 yang ini, yang akan membuat katrolnya berotasi. Nah, jadi kalau katrolnya tidak berotasi, maka tegangan tali T1, T2 itu harus sama. Kan nggak berotasi dia. Jadi supaya dia berotasi, ya tentunya ini akan berbeda. Nah, T1 ini akan membuat dia berrotasi kemari, memiliki momen gaya kemari, ya, torsi kemari positif misalnya, maka torsi yang oleh gaya T2 ini ke sana negatif, sehingga jumlahan torsinya nanti T1 kali
jaraknya ke poros R, T2 kali jarak porosnya R. Diselisihkan saja karena dia saling berlawanan arah. Nah, jadi kita kalau tinjau katrol, ya, kita akan tinjau katrol dulu. Katrol dengan massa M itu berotasi, sehingga kita pakai apa? Sigma torsi sama dengan I katrol kali A. Nah, ini saya bisa tulis terus seperti ini, A per R. Ya, sudah beberapa kali saya ulang-ulang kan? Nah, sigma torsi tadi oleh T1 kali R kurang T2 kali R. Sehingga ada faktor R di luarnya, T1 kurang T2. Kan seperti itu. T1 kali R ini kurang T2 kali R yang ke sini. Jadi karena pengalinya sama, saya faktorkan R di luar. Sehingga sama dengan I-nya itu kan KMR kuadrat ya. KMR kuadrat. Dibagi dengan R dikali dengan A. Nah, ini ada dua buah R-nya, saya coret satu dengan ini. Kemudian yang ini saya coret dengan ini. Sehingga tinggal apa? Tinggal T1 kurang T2 sama dengan KMR. A. Nah, T1, T2-nya kita tidak tahu, A tidak kita tahu, maka persamaan ini kita simpan dulu. Kita beri nama persamaan 1 misalnya. Maka kita harus meninjau, ini lihat, ada 3 besaran yang tidak diketahui di sini, maka kita perlu 3 persamaan. Persamaan kedua kita bisa dapat dari sini, persamaan ketiga dari sini. Nah, maka kita tinjau beban M1 yang dia bertranslasi. Translasi. Apa kita pakai kalau translasi? Sigma F sama dengan M kali A. Karena pada balok 1, benda 1, M1 kali A1 adalah A, ini sigma pada F1. Ada berapa gaya yang bekerja pada F1? Lihat yang ini. 1, 2, ini gaya, ya, ini percepatan. Yang searah dengan A itu positif, ini negatif. Sehingga bisa kita tulis M1G kurang T sama dengan T1, ya. Sama dengan M1A. Nah, sudah kita simpan lagi. Karena di sini T1 dan A kita tidak tahu, kita beri nama persamaan 2. Kemudian kita tinjau beban yang kedua, itu beban M2 yang juga bertranslasi. Ya, sehingga kita pakai apa? Sigma F pada balok 2, beban 2, M2 kali A2, yaitu A. Nah, yang ini dia. Gayanya 1, 2 jumlahnya. Yang searah dengan A adalah T2, ini positif, ini negatif. Sehingga kita bisa tulis T2 kurang M2G ya. M2G sama dengan M2A. Nah, kita sudah punya 3 persamaan dengan 3 besaran yang tidak kita ketahui, maka kita bisa selesaikan. Nah, jadi saya akan pakai strategi mencari T1 kurang T2 dari persamaan ini sehingga saya susi ke persamaan 1 ya. Kita lihat dari persamaan berapa itu? 2 dan 3 ya. 2 dan 3 kita bisa buat M1A ya sama dengan M1G kurang T1, M1G kurang T1. Ini persamaan 2. Persamaan 3, M2A, saya tulis yang A-nya duluan ya. M2A sama dengan T2 kurang M2G. Ya, kita jumlahin saja sehingga kita peroleh apa? Ini ada faktor A, ada faktor A. Kita bisa tulis begini, M1A tambah M2A berarti A kali M1 plus M2 seperti ini. Ya. M1 kali A, M1A plus M2 kali A, M2A. Sama dengan M1G kurang M2G. Karena faktor pengalinya G, maka saya bisa tulis M1 kurang M2 kalikan G. Ya. Kemudian ini min T1 tambah T2. Tambah T2. Nah, sekarang ini min T1 tambah T2 itu bisa saya tulis menjadi T1 kurang T2. Kan kita perlu T1 kurang T2, bukan min T1 tambah T2. Nah, saya bisa tulis begini, A kali M1 kali M2 tambah M1 kali A kali M1 plus M2 sama dengan M1 kurang M2 kali G. Saya kasih kurang di sini,
ya kan? Kemudian saya kalikan dengan T1. Min kali T1, min T1, saya kali dengan min T2. Min kali min T2 berarti plus T2. Jadi yang ini saya kasih baju aja mereka itu. Kasih minus di luar. Berarti di sini jadi T1 kurang T2 dalam satu baju. Ya. Ini saya bawa ke sana. Ini semua nih. Yang ini kan jadi positif ya. Berarti jadi T1 kurang T2 sama dengan ruas di sebelah sini kan yang tinggal M1 kurang M2 kali G. Ini bawa ke sana ya. Jadi kurang M1 tambah M2 kali A. Nah, ini adalah T1 T2. Saya beri nama persamaan ke-4. 4 ini kita masukkan ke sana. Ke 1. Nah, susi 4 ke 1. Nah, T1 kurang T2 adalah ini. Nah, kita tulis M1 kurang M2 kali G kurang M1 plus M2 kali A sama dengan, ini kan T1 T2 sama dengan KMA. KM katrol kali A. Target kita adalah A, ya. Target kita adalah A, maka kumpulkan yang A kemari, ya. Tinggalkan yang MG di sini. Nah, M1 kurang M2 G sama dengan di ruas bas ini ada A, maka A-nya saya faktorin kali KM, ya, KM. Ini adalah negatif, saya bawa ke sana jadi positif, maka plus ini semua, ya, plus M1 plus M2. Maka A-nya bisa saya rapikan di sini, ya, di sini saja ya. Sehingga A-nya adalah ini saya bawa turun ke sana. Ini di atas, ya. Nah, M1 kurang M2 kalikan G di sini. Ya, ini kan semua nih. Kalikan G di sini, ya. Per dengan ini. KM katrol tambah M1 tambah M2. Saya akan tulis M1 tambah M2 tambah yang ini, ya. Maka saya tulis M1 tambah M2 tambah konstanta inersia momen inersia katrol kali massa katrol. Nah, ini saya kasih begini. Nah, maka itulah percepatannya. Jadi kalau kita lihat massa 1 dikurang massa 2, karena massa 1 lebih besar tadi, dikurang ini, dikali dengan G, atau ini selisih beratnya, dibagi dengan massa total, M1 tambah M2 ditambah dengan massa katrol dan dikalikan dengan konstantanya. Jadi mirip-mirip semua ya, dengan yang tadi juga sama. Nah, jadi seperti itu percepatannya. Nah, kalau T-nya gimana? T1-nya kita bisa dapatkan dari sini ya. T1-nya ya, saya tulis T1 sama dengan saya bawa ke sana, maka di sini menjadi M1 ya kali G ini kurang dengan A. Nah, jadi A yang ada itu dikurangkan aja ke sini, nanti kita dapat T1 ya, nilai itu. Nah, dirapikan aja persamaannya, nanti dia akan dapat yang cantik ya. Kemudian T2-nya itu M2-nya kita faktorkan, ada A di sini, atau kita ini min 2G-nya saya bawa ke sana kan jadi plus, atau saya tulis G plus A. Nah, supaya mirip dengan ini G kurang A, yaitu G plus A. Katrol ini G plus A, ya, yang ini G min A ya. G min A. Oke, jadi A-nya yang mana? A-nya ambil yang dari sana tadi yang udah kita dapatkan. Nah, jadi kalau tadi kita masukkan nilai-nilainya, M1 7 kg, M2 2 kg, katrol setengah, 2 kg, maka 7 kurang 2, 5. Oke, saya coba cari 1 ya, 5. Per ini 7 tambah 1, 7 tambah 2, 9. Di sini berapa tadi? 2 kg katrolnya, 2 kali setengah, 1 berarti 10, 10 kali 10. Oke, berarti percepatannya 5. Ya. 5 itu masukkan kemari, ya. Masukkan kemari, 10 kurang 5.
5 kali 7, 35 T1-nya. T2-nya 5 tambah 10 tambah 5, 15. 15 kali 2, 30 Newton ya. Ini 30 Newton, T2-nya, T1-nya 35 Newton. Jadi tidak sama dia. Nah, kalau sama dia tidak akan berotasi yang ini. Itu kasusnya jika katrol ini licin dan tidak bermassa. Jadi tidak ada efek rotasi di sini. Makanya kalau ketika kelas 1, T1, T2-nya sama, itu asumsinya katrolnya licin dan tidak bermassa. Oke, kita akan lanjut dengan soal yang ke-5. Perhatikan soal yang ditampilkan di layar. Ada dua buah beban bermassa M1, M2 dihubungkan dengan tali dan melalui sebuah katrol pejal dengan massa katrolnya adalah M kapital. Jika meja licin, maka tidak ada gesekan. Tentukan percepatan sistem dan tegangan tali pada setiap beban. Oke, kita gambarkan. Jadi sekarang kita punya beban yang seperti ini ditempatkan, satu di atas bidang datar ya, meja, dihubungkan dengan tali ya, kemudian ke benda yang satu lagi ya. Nah, ini sebut misalnya M1, ini tadi M2. Nah, yang ditanyakan percepatan sistem. Jadi ini kita akan melihat ini akan turun ke bawah dengan percepatan A, ini akan bergeser ke kanan dengan percepatan A. Ini akan sama. Kenapa? Karena ini kalau turun 1 meter, ini turun 1 meter, geser 1 meter karena talinya tidak mulur. Maka A-nya sama. Nah, tapi arahnya berbeda tentunya. Nah, kita akan lihat di sini balok M2 ini tentunya punya berat M2G ya. Kemudian ini ada tali, maka ini T2 ya, karena ini balok 2. Karena ini ada efek rotasinya, katrolnya bermassa M, jari-jari R gitu ya, ada efek rotasi, maka di T1-nya nanti mesti berbeda. Kalau enggak ini tidak berotasi katrolnya. Jadi kita mempertimbangkan efek rotasi dari katrol. Kenapa tidak berotasi? Karena kalau gayanya sama gitu ya, ya tidak ada torsi di sini ya. Nah, jadi supaya bisa berotasi mesti ini tidak sama T1 dengan T2. Dan mesti besar T2 supaya ini bisa turun kemari ya. Ini besar T2, maka ini akan menghasilkan torsi yang kita anggap positif, ini torsi yang negatif. Nah, jadi ini kita tidak perlu mengurai dalam sumbu Y untuk yang M1. Kenapa? Karena faktor dari gesekan tidak ada. Jadi kita cuma lihat yang di sumbu X ini yang ada T, tidak ada gesekan. Jadi kalau ada gesekan ini perlu diurai untuk dapatin N, karena nanti gesekannya itu kan pakai mu kali N gitu ya. Nah, sekarang saya akan tinjau balok, misalnya saya tinjau balok M1 dulu lah. Jadi benda M1 itu bertranslasi, sehingga kita pakai sigma F pada balok 1 M1 kali A1, yaitu A. Yang bekerja pada dia adalah cuma satu biji T1 yang arahnya searah dengan A, ambil positif saja, M1 kali A. T1 dan A kita belum tahu, maka simpan yang ini. Kemudian yang benda 2, benda M2 yang ini ya, juga bertranslasi, yang kita pakai maka sigma F sama dengan M kali A, F1 F2 M2 ya. Yang bekerja pada dia gayanya ada 2, M2G dan tegangan tali. Yang searah dengan A adalah M2G, sehingga bisa saya tulis M2G ya, kurangin T2 ya, T2 sama dengan M2A. Kalau kita lihat di sini T2 dan A kita nggak tahu, maka kita harus simpan. Nomor dulu, ini misalnya 1, ini nomor 2 ya. Mana tahu nanti kita pakai. Jelas kita pakai ya. Kemudian kita lihat katrol. Katrol itu berotasi. Kalau berotasi maka kita pakai sigma torsi sama dengan I kali alfa. I kali alfa, kalau katrolnya punya I adalah K MR kuadrat, maka saya bisa tulis K MR kuadrat kalikan dengan apa? Dengan alfa. Alfa adalah A per
per R. Kenapa saya rubah jadi A per R terus? Karena nanti kita ditanyakan A. Nah, ini alfa ya. Saya nggak tulis lagi, tadi di video sebelumnya sudah. Nah, torsi yang menyebabkan berotasi di katrol ini adalah torsi yang disebabkan oleh T2 dikurangin oleh torsi yang oleh T1. T2 kan mutarnya kemari, ke sana misalnya, yang ini ke sana. Berarti saling berlawanan arah. Nah, karena ini dia tadi ininya ke bawah ya, maka kita ambil yang misalnya yang positifnya ada yang T2 yang lebih besar ya. Nah, maka T2 kurang T1 ya, T2 kurang T1 dikalikan dengan R ya kan. Nah, dikalikan dengan R sama dengan luas sebelah sini K MR kali A per. Nah, ini nggak usah saya tulis lagi ini kan, ini udah di cancel satu biji kan, jadi K MR A. Nah, R ini saya cancel lagi gitu ya, maka saya dapatin apa? T2 kurang T1 sama dengan KMA, sama-sama seperti tadi. Nah, ini persamaan yang ketiga dan kita tidak bisa selesaikan 1, 2, 3 tidak diketahui. Nah, kita bisa bantu dari sini untuk dapatin T2 kurang T1. Nah, T2 kurang T1 ya. Nah, kita jumlahin aja nih ya. Kita jumlahin, oke, kita tulis T1 ya sama dengan M1 kali A. Ini persamaan ini. Yang ini M2 G kurang T2 sama dengan M2 A. Jumlahin ya. Maka ini M2G ya kan? T1 kurang T2 tambah T1 kurang T2 sama dengan ini faktornya ada A, maka M1 ini bukan kurang kan? Oh ya, ini tambah tadi ini karena ini minus, ini kurang. Ini M1 tambah M2. Kan seperti itu. Nah, ini T1 kurang T2, kita T2 kurang T1. Oke, kita rapikannya begini. Atau ini kita bawa dulu ke sana, kita tulis dulu di sini T1 kurang T2-nya seperti ini, yang ini sama dengan di sebelah sini ada M1 tambah M2 kali A, M2G ini saya bawa ke sana tadi jadi minus ya, minus M2G. Nah, sekarang kan kita T1 kurang T2 ini T2 kurang T1. Ini saya kasih baju ya. T2-nya saya jadikan positif ya. Saya jadikan positif, maka ini dikali negatif di sini ya. Dikali negatif. Dikali negatif. Berarti ini jadi positif. T2 kurang. Oke, gini aja. Ini semua dikali negatif ya. Ini semua dikali dengan minus, maka ini jadi minus, ini jadi plus. Oke, T2 kurang T1 kan gitu. Ini jadi minus, ini jadi plus ya. Ini jadi minus, ini jadi plus, maka sama dengan M2G ini minus jadi plus, yang ini plus jadi minus, minus M1 tambah M2 kali A. Nah, ini T2 kurang T1 kan ke sini. Nah, ambil ini susi kemari. Nah, ini kita susi. Nah, oke, berarti kita tulis M2G kurang M minus kurang M1 plus M2 A sama dengan K M katrol kali A. Nah, dikumpulin ke sana, di ruas ini tinggal M2G sama dengan ini minus, bawa ke sana jadi plus tentunya, maka A kali KM kan gitu. Ini minus tadi jadi plus, maka ini plus ini semua. Plus M1 M2. Nah, ini kita udah dapatin A, maka A sama dengan ini M2G
per dengan M1 tambah M2 tambah K kali M. K kali massa katrol. Nah, ini kalau kita lihat, ini gaya yang menarik sistem ini kan M2G, berat ini. Bagi dengan massa total, itu A-nya. Kan massa total. Nah, tapi katrolnya harus dikali dengan konstanta momen inersianya. Ini A-nya. Nah, bagaimana dengan T-nya? T-nya sama seperti tadi, A yang udah dapat itu masukkan kemari, ya kan? Untuk dapatin T1, atau masukkan kemari A-nya untuk dapatin T2. Nah, silakan diisi sendiri nilai-nilai yang diberi tadi untuk mengecek angka-angka hitungannya ya. Kita cuman di sini saya cuman turunkan dapatin rumusnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini bisa ketika ketemu soal seperti ini lagi, nanti bisa dilihat aja terus, oh berat ini bagi dengan massa ini tambah massa katrol yang dikali dengan setengah dia. Kenapa setengah? Karena dia silinder misalnya kan. K-nya kan setengah itu. Itulah percepatan. Kalau udah dapat itu tinggal masukkan kemari untuk dapatin tegangan tali T1, untuk dapatin tali T2 masukkan A kemari. Selesai. Seperti itu. Sesimpel itu ya. Kita sudahi sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkan untuk tutorial dan konsep-konsep untuk gerak menggelinding. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.